Pembawa acara sudah memberikan aba-aba bahwa acara segera dimulai. Lantunan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan menggunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Yang kafir, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepatah kata dari pengurus Majelis Taklim Al-Islah Al-Islamiyah Tasyana yang akan disampaikan oleh Ibu Jamila STD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Imam Masjid Al-Falah Masjid Al-Islah Al-Islamiyah Tasyana, yang terhormat Bapak Ketua Takmir Masjid beserta jajarannya, yang terhormat Bapak-bapak yang sempat hadir pada hari ini, yang terhormat Ibu Ketua Majelis Taklim Al-Islah Al-Islamiyah Tasyana, yang saya kasihi Bapak Ibu yang sempat hadir pada hari ini untuk bersama kami menjalankan kegiatan memeriahkan tahun baru Hijriah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ketahan rahmat dan hidayahnya hingga pada hari ini sudah bisa berkumpul kembali di masjid yang kita cintai ini untuk menjalankan aktivitas ibadah kita sebagaimana mestinya, dan insya Allah kita akan dijaga oleh Allah untuk selalu dalam lindungan Allah dalam kesehatan, dan kita diberi umur yang panjang. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita panjatkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya, dan insya Allah di hari akhir nanti kita bisa bersama beliau berada dalam jannah Allah. Kami hari ini Majelis Taklim Al-Islah Al-Islamiyah
Lasiana sudah memprogramkan kegiatan-kegiatan yang insya Allah semua kegiatan kita bisa laksanakan dengan baik atas dukungan kita semua majelis yang ada di Masjid Al-Islamiyah. Yang berikut kami pun berterima kasih kepada seluruh jemaah yang hadir memenuhi undangan kami, dan ini adalah kegiatan kita bersama di lingkungan Masjid Al-Islamiyah Lasiana yang juga mungkin kita bisa menjalankan program ini bersama-sama sekarang dengan program-program yang dibuat oleh Amir Masjid di Al-Islamiyah Lasiana. Yang berikut saya juga ingin menyampaikan bahwa tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan tilawah yang disampaikan oleh Majelis Taklim Al-Islamiyah Lasiana, dan ini adalah program kami yang sudah dijalankan sekian tahun, mulai dari almarhumah ibunda kita Ibu Haja Siti Mastura Hussein yang terus membina kita, sudah kita saksikan bersama begitu sudah mampunya melafaz semua ayat-ayat Al-Quran dengan tajwid yang sudah mendekati kebenaran, dan ini alhamdulillah bagi kita semua insya Allah juga mudah-mudahan bisa dibawa pada kesempatan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang berinisiasi kegiatan kajian hari ini dalam rangka merayakan Tahun Baru Islam 1442 Hijriah. Yang akan kita diskusi pada pagi hari ini, kajian hari ini adalah manajemen keluarga sakinah, dan topik ini akan langsung disampaikan oleh Ibu Dr. Haja Siti Aminas MPD, Ketua Majelis Taklim Al-Islamiyah Lasiana, sekaligus dosen pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Kepada Ibu, waktu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah di masjid kita yang menurut saya megah, insya Allah juga mubarak. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini memberikan kebajikan bagi masing-masing kita. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Imam Masjid Al-Islamiyah Lasiana, yang terhormat Bapak Pengurus Takmir Masjid Al-Islamiyah beserta seluruh jajaran, ibu-ibu pengurus Majelis Taklim Al-Islamiyah Lasiana yang insya Allah hari ini hadir, pada umumnya semuanya hadir. Dan singkatnya para undangan, Bapak Ibu hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, hari ini
merupakan tahun baru Hijriah 1 Muharram, yang kalau misalnya kita umpamakan dengan umur manusia, dunia ini juga semakin tua, kita juga umur kita bertambah. Kita yang kemarin masih muda, alhamdulillah hari ini sudah tua, dan insya Allah kesempatan kita untuk bisa berada di dunia ini semakin berkurang. Oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk mari kita isi sisa-sisa umur kita ini dengan kebaikan-kebaikan, dengan bekal-bekal yang baik yang mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi kita ketika kita berada di alam barzah dan juga insya Allah di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, materi ini kemarin hari Ahad saya sampaikan di majelis taklim. Kalau berbicara tentang manajemen keluarga sakinah, maka itu pasti ada kaitan dengan bapak dan ibu. Tidak hanya ibu saja, tapi ada juga kaitannya dengan bapak. Oleh karena itu, ibu-ibu menyarankan kepada saya bagaimana ini 1 Muharram kita bikin kajian yang temanya ini kita bahas lagi, tapi kita undang dengan bapak-bapak, karena kalau kita ingin membentuk keluarga sakinah, maka tidak hanya ibu yang berperan, tidak hanya ibu yang paham, tapi kalau bisa semua bapak dan ibu kita sama-sama paham. Kita mulai dari pengertian manajemen itu dapat diartikan sebagai seni memimpin, mengelola, mengendalikan dan mengarahkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian keluarga adalah unit terkecil dalam tatanan masyarakat yang terdiri dari bapak, ibu dan anak. Itu keluarga inti. Tapi kalau kita orang Flores itu tidak hanya itu. Ada ponakan, ada mertua, ada bibi. Biasanya seperti itu. Ada sedikit yang di rumah hanya keluarga inti saja, bapak ibu anak saja. Tapi pada umumnya ada ponakan, ada orang tua, mertua dan sebagainya. Kemudian sakinah itu artinya tenang, tentram, damai. Selanjutnya, kalau kita gabung apa itu manajemen keluarga sakinah, maka kita dapat satu definisi. Keluarga sakinah adalah kepemimpinan yang mampu mengelola, mengarahkan, membina dan menyikapi dinamika kehidupan berumah tangga agar selalu bahagia dan sejahtera dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manajemen keluarga sakinah adalah kemampuan kepala keluarga, termasuk ibu juga, untuk memimpin, mengarahkan, mengelola, membina, menyikapi dinamika kehidupan agar kehidupan rumah tangga itu tetap dalam keadaan bahagia, sejahtera, dan insya Allah tetap dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, kira-kira apa saja yang perlu di-manage, yang perlu dikelola, yang perlu diarahkan, yang perlu diatur? Yang pertama, program, target, dan tujuan hidup. Bapak dan Ibu, kita hidup ini punya tujuan. Allah menjelaskan kepada kita di Quran surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Terkait dengan program ini Bapak Ibu dan tujuan hidup, saya ingin menyampaikan ada kira-kira 4 potret keluarga yang bisa kita jadikan panduan dalam meniti kehidupan ini.
Yang pertama Bapak Ibu, yang paling duluan itu keluarganya Nabi Nuh. Bapak Ibu, Nabi Nuh itu berdakwah sekitar lebih dari 1000 tahun. Jadi umurnya Nabi Nuh itu luar biasa, sekitar lebih dari 1000 tahun. Dalam 1000 tahun berdakwah, beliau hanya mendapat 80 pengikut. Ini ya Allah, kira-kira ketika berdakwah kan ada pasti dua hal yang kita dakwakan. Kita ajak orang untuk mengikuti kebaikan atau kita cegah orang dari melakukan kemungkaran. Nabi Nuh 1000 tahun kurang lebih hanya dapat pengikut 80 orang. Kasihan. Nah, di ujungnya yang sangat membuat kita miris, istri dan anaknya itu tidak menjadi pengikut beliau. Nabi Nuh berdakwah beribu-ribu tahun tadi, kemudian tidak ada yang mengikuti, kemudian dia berputus asa dan dia mengadu kepada Allah. Ya Allah, saya sudah berdakwah ini kepada mereka sudah sekian tahun, saya sudah ajak, saya sudah ulang-ulang, sudah setengah mati, tapi mereka tidak ikut-ikut. Ini bagaimana? Tunjukkan kepada saya bahwa Allah itu maha adil dan saya bisa menjadi orang yang didengar, dipercaya. Nah, kemudian Allah merintahkan Nabi Nuh untuk membuat perahu di atas gunung. Ketika membuat perahu di atas gunung, mereka ketawa lain. Itu Nabi Nuh gila. Buat perahu di atas gunung. Nanti dia kasih berlayar di mana? Nah, kemudian Allah bilang tenang saja. Kamu buat saja, nanti akan saya beri pelajaran. Begitu selesai perahu, Allah pun menurunkan bala bencananya. Diturunkanlah air bah yang luar biasa. Kemudian Nabi Nuh memanggil yang mau ikut naik perahu, ayo mari, sudah naik supaya kita selamat. Tapi masih juga tidak mau ikut, tidak mau dengar. Nah, sampai anak dan istrinya pun tidak bisa ikut, tidak mau ikut. Tidak, kami mau cari jalan sendiri, insya Allah kami selamat. Begitu kapal mau berlayar juga masih panggil, Haina, anaknya Nabi Nuh itu namanya Kanaan. Istrinya saya kurang tahu namanya siapa, tetapi diajak, wahai anak dan istriku tersayang, mari sudah naik perahu supaya kita selamat. Anak istrinya tidak bisa ikut, tidak mau ikut, dan akhirnya tenggelam bersama air bah. Bapak dan Ibu, ini kisah yang menyedihkan. Kita berperahu sendiri, kita selamat sendiri, tapi Nabi Nuh selamat sendiri, anaknya dan istrinya tenggelam. Yang kedua, Bapak dan Ibu, potret keluarga Fir'aun. Nabi Nuh, suami soleh, istri durhaka, anak durhaka juga. Nah sekarang Fir'aun sangat durhaka kepada Allah karena dia mengaku dirinya Tuhan, suruh orang sembah dia. Kamu jangan sembah yang lain, sembah saya ini Tuhan. Karena dia punya segala, dia punya kekuasaan dan mengangkat dirinya menjadi Tuhan, dan disuruhlah orang menyembah dia, jangan menyembah Allah. Istrinya tidak mau, jangan sembah Fir'aun. Fir'aun itu makhluk, Fir'aun itu manusia, dia itu hanya raja saja. Sembahlah Allah yang menciptakan kita. Tapi banyak yang juga mengikuti Fir'aun. Istrinya Masitoh, istrinya Asia, menjadi salah satu penghuni surga, dan insya Allah mudah-mudahan kita menjadi istri itu seperti Asia, karena luar biasa dia menghadapi Fir'aun yang begitu kejamnya, sampai Masitoh pembantunya dimasukkan bersama suami dan anaknya ke wajan, dididihkan dengan air mendidih. Setengah mati mengajak, tapi dia tidak mau. Pokoknya saya ini menjadi penguasa, saya itu Tuhan, dan seterusnya.
Istri beriman, istri taat, istri soleh, suami durhaka. Kemudian potret keluarga yang berikut adalah keluarga Nabi Ibrahim. Bapak dan Ibu, Nabi Ibrahim ini istri soleh, suami soleh. Nabi Ibrahim hidupnya sudah ratusan tahun tapi tidak dikaruniai keturunan. Dia terus berdoa supaya dikasih keturunan. Beliau itu kebetulan orangnya sangat dermawan. Kalau berkurban itu yang amalannya kita ikuti saat ini, berkorban itu beliau itu tidak tanggung-tanggung. Sampai ratusan ekor domba yang disembelih. Terus orang mengatakan, "Ya Ibrahim, begitu banyak yang kau sembelih." Dia mengatakan, "Jangankan binatang, domba pun, jangankan binatang, anak pun, manusia pun kalau ada, saya korbankan." Karena saat itu dia belum punya anak. Kebetulan istrinya yang pertama itu Siti Sarah sudah tua, belum punya anak, dan dia itu dihadiahi oleh Raja Mesir seorang budak yang namanya Siti Hajar. Siti Hajar ini hamil dan kemudian lahirlah seorang anak yang namanya Ismail. Ketika lahir Ismail, ini Siti Sarah cemburu. Kemudian supaya rumah tangga itu menjadi aman, maka atas perintah Allah, Ismail, kau bawa ini Siti Hajar bersama anaknya ke Bakkah di lembah sana. Maka Ibrahim pun mengikuti perintah Allah. Dia bawalah Ismail dengan Siti Hajar ini ke Bakkah yang saat ini tempatnya Ka'bah di lembah Mekah. Sampai di situ tidak ada siapa-siapa, tidak ada satu orang pun. Kemudian dia lepas uang mereka di situ, dia balik ke Mesir. "Kenapa kamu meninggalkan kami sendirian di sini?" Dia tidak menyaut. Dia jalan, kemudian istrinya teriak lagi. Dia semakin jauh, istrinya teriak lagi. "Ibrahim, kenapa kamu melepaskan kami di sini? Tidak ada siapa-siapa, tidak ada makanan." Tidak nyaut. Kemudian yang ketiga, apakah ini perintah Allah? Istrinya bertanya. Beliau balik dan mengangguk, "Ya." Kemudian istrinya Siti Hajar menjawab, "Kalau memang ini perintah Allah, maka kami ridho. Silakan suamiku pulang." Karena Siti Sarah juga ada menunggu di Mesir. Nah, kemudian 2 hari, mungkin 1 hari kemudian mereka punya bekal habis. Siti Sarah dengan anaknya yang masih bayi, Siti Hajar dengan anaknya yang masih bayi, bekal habis. Kemudian Siti Hajar ini lari bolak-balik Safa dan Marwah. Yang saat ini kalau orang naik haji itu ada ritual yang namanya sa'i, berlari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah. Itu nampak tilasnya Siti Hajar. Kemudian dari lari-larinya itu muncullah air Zam-Zam yang dia bingung, di sana tidak dapat, di sini tidak dapat. Kemudian tiba-tiba di kakinya Ismail itu muncullah air. Kemudian Siti Hajar kasih tahu, ini air Zam-Zam, Zam-Zam. Berkumpullah. Dan air Zam-Zam ini ada sampai saat ini dan luar biasa, debitnya setiap hari itu sangat banyak dan memberi minum seluruh jamaah di seluruh dunia. Kemudian berikutnya yang terakhir, potret keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah potret keluarga yang istri dan suami soleh-soleha semuanya. Khadijah orang yang luar biasa, habis harta dan bahkan jiwanya dikorbankan untuk perjuangan Rasulullah. Kemudian Aisyah juga orangnya luar biasa, pejuang perempuan. Kemudian beliau adalah ahli fikih, ahli hadis. Dari beliaulah banyak ilmu Rasulullah, banyak hadis Rasulullah disampaikan kepada para sahabat. Nah, ibu-ibu sekalian, dari keempat potret keluarga ini, kita harapkan mudah-mudahan kita seperti Muhammad dan Ibrahim. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian yang kedua yang perlu di-manage adalah orang. Suami, istri, anak,
orang tua juga termasuk, misalnya ada keluarga kita, ada ponakan, nah itu harus diatur juga, dikelola juga di rumah. Suami tanggung jawab utamanya sesuai dengan Al-Quran itu cari nafkah. Istri tugas utamanya di rumah. Andai kata istri juga membantu mencari nafkah, maka itu adalah sedekah istri kepada suami. Kemudian anak bagaimana, misalnya dia misalnya masih usia sekolah, dia harus bersekolah, tapi misalnya di rumah harus kerjaannya apa. Jadi orang juga kita harus atur bagaimana supaya di rumah masing-masing kita bekerja sama. Kemudian pekerjaan terkait dengan yang kedua tadi, di ketiga ini pembagian peran, tugas, tanggung jawab, dan sebaiknya kita saling mendukung. Kemudian berikutnya yang perlu dikelola adalah keuangan. Bapak Ibu, ini penting. Tidak ada banyak orang yang tidak punya uang tapi dia bisa hidup. Tapi memang kita punya uang itu lebih baik, biar kita lebih sejahtera, lebih tentram dan seterusnya. Nah, uang ini perlu diatur, perlu dikelola. Bagaimana untuk kebutuhan primer, makan, sandang, papan. Kemudian bagaimana untuk kebutuhan pendidikan, biaya pendidikan anak. Bagaimana untuk yang harus dipersiapkan juga, bagaimana untuk kita punya kebutuhan ibadah. Yang berikutnya yang perlu di-manage juga adalah komunikasi. Kita punya kebiasaan berkomunikasi di rumah, misalnya ketika ada suatu hal yang perlu kita bicarakan bersama, maka kita libatkan istri, anak untuk berkomunikasi bersama untuk mengambil keputusan. Juga sebaiknya saling mengingatkan antara suami istri juga kepada anak-anak. Kemudian yang berikut, Bapak dan Ibu, keluarga itu bisa terbentuk itu karena adanya perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, pasal 1 itu dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Bapak dan Ibu, perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin. Yang tadinya kita masih sendiri-sendiri, kalau sudah diikat dengan perkawinan maka dua orang tadi boleh bebas lahir dan batin. Kemudian tujuannya adalah kita bahagia, kita kekal, kecuali maut yang memisahkan. Keluarga yang dibentuk dari perkawinan tersebut merupakan keluarga bahagia dan sejahtera lahir batin yang dalam terminologi ajaran Islam disebut dengan keluarga sakinah. Bagi yang masih bujang, ini kira-kira trik-trik untuk kita mencari jodoh. Kriteria suami atau istri idaman itu adalah yang taat kepada Allah dan Rasul. Kemudian yang kedua itu al-kafa'ah atau sepupu. Sepupu itu maksudnya kita yang sudah terlanjur, ya memang itu jodoh kita. Tapi bagi yang belum, misalnya yang sekolah, cari yang ada sekolahnya juga. Jangan yang sekolah tapi cari yang tidak sekolah. Nanti kamu menjelaskan sesuatu dia tidak sekolah, lama pahamnya. Kemudian yang berikut, menyenangkan jika dipandang. Jadi Rasulullah menyatakan istri atau suami yang baik itu adalah ketika dipandang itu menyenangkan hati suami atau menyenangkan hati istri. Kemudian yang berikut, yang subur atau yang memberikan keturunan, karena mereka keturunan kita itulah yang akan melanjutkan kita punya usaha dan yang akan mengurus kita ketika kita tua. Kemudian yang berikut, dari uraian tadi maka kita bisa mengambil kesimpulan keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu menghayati, memperdalam dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.
Bapak dan Ibu, berdasarkan pemahaman terdahulu tadi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa keluarga sakinah itu kriterianya keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah. Bapak dan Ibu, seperti apa itu perkawinan yang sah? Perkawinan yang sah itu adalah perkawinan yang sah menurut syariat Islam dan menurut aturan perundang-undangan. Jadi sudah nikah berdasarkan aturan syariat Islam yang rukunnya terpenuhi, dan kita juga berdasarkan aturan perundang-undangan, yaitu dicatatkan di kantor urusan agama dan kita memiliki akta nikah. Kemudian yang kedua, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang. Kemudian yang berikut, suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras dan serasi. Kemudian yang berikut, menghayati, memperdalam, mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Ibu-ibu dan bapak, kita lihat sedikit tentang as-sakinah. As-sakinah itu artinya tenang, tentram, damai. As-sakinah berasal dari bahasa Arab yang berarti ketenangan, ketentraman, kedamaian jiwa yang dipahami dengan suasana damai yang melingkupi kehidupan rumah tangga. Ketenangan dan ketentraman inilah yang menjadi salah satu tujuan pernikahan. Perasaan sakinah yaitu perasaan nyaman, cenderung, tentram atau tenang kepada yang dicintai, saling menghormati dan saling bertoleransi. Suami, istri, anak menjalankan perintah Allah dengan tekun. Kemudian al-mawaddah diartikan sebagai perasaan cinta. Perasaan cinta antara suami istri ini akan melahirkan keindahan, keikhlasan, dan saling membutuhkan yang akan melahirkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Kemudian berikut ar-rahmah. Ar-rahmah bermakna kasih sayang dan kelembutan yang diberikan dengan tulus. Bahwa kalau cinta, kita masih muda, itu banyaknya cinta. Karena cinta itu biasa melibatkan fisik, tapi kalau ar-rahmah itu biasanya adanya itu ketika kita sudah tua. Jadi sudah tua, kemudian saling memberi, saling menerima, saling menyayangi kemana-mana, pokoknya sehidup semati. Nah, itulah ar-rahmah. Kemudian berikut, Bapak dan Ibu, keluarga bisa menjadi sakinah apabila masing-masing kita memenuhi, melakukan kewajiban-kewajiban. Yang pertama, kewajiban suami, memberi nafkah lahir sesuai dengan kemampuan. Ayatnya itu di Quran surah Al-Baqarah ayat 233, bahwa yang berkewajiban memberi makan, sandang, papan itu tugas suami. Tapi kalau misalnya istri juga membantu, itu lebih baik, biar lebih sejahtera, lebih sakinah lagi. Kemudian yang kedua, memberi nafkah batin. Nafkah batin itu Bapak dan Ibu terkait dengan kebutuhan biologis. Ketika dulu zaman Rasulullah, ada banyak sahabat yang ikut berperang. Sudah sampai berbulan-bulan mereka tidak pulang. Istri kesepian di rumah. Kemudian ada yang mengeluh dan sampailah berita ini kepada Rasulullah. Rasulullah tanya kepada Hafsah, "Ya Hafsah." Hafsah itu dia punya anak, istrinya Umar bin Khattab. Hafsah bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Hafsah, kira-kira kamu perempuan itu ditinggal suami itu paling banyak itu berapa lama?" Hafsah menjawab, "Paling lama 4 bulan. Maka Rasulullah pun bergegas menuju ke medan perang dan mengembalikan sebagian prajuritnya yang sudah lama meninggalkan istri disuruh pulang. Nah, jadi memberi nafkah lahir dan nafkah batin itu kewajiban suami. Tapi kalau misalnya istri membantu itu tidak salah dan itu menjadi sedekah istri kepada suami. Kemudian mendidik keluarga. Bapak dan Ibu, laki-laki itu di surah An-Nisa ayat 34 itu pemimpin untuk keluarga. Nah, kewajiban kepala keluarga adalah salah satunya mendidik keluarga. Ini di Quran surah At-Tahrim ayat 6 itu Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum naro.
jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Kira-kira bagaimana Bapak dan Ibu kita bisa bayangkan? Bahan bakarnya neraka itu manusia dan batu, dan begitu panasnya. Maka kewajiban suami adalah bagaimana mengarahkan keluarga agar kita terhindar dari api neraka. Kewajiban suami terkait dengan ini misalnya mengajari bagaimana istri bisa mengaji, istri bisa sholat dengan baik, dan seterusnya. Kalau misalnya tidak mampu, arahkan ibu ke majelis taklim. Kemudian yang berikut, memimpin keluarga. Dan yang terakhir, bergaul dengan istri secara patuh. Bapak dan Ibu, istri kita itu bukan, menurut Al-Quran itu bukan pembantu kita, apalagi budak kita. Istri kita adalah mitra, dan kita sama kedudukannya di hadapan Allah. Sebagaimana firman-Nya, man amila sholihan min dzakarin aw unta wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh baik laki-laki dan perempuan akan diberikan kehidupan yang lebih baik. Nah, ini di mata Allah sama, tidak ada beda antara laki-laki dan perempuan. Kemudian kewajiban istri, taat kepada suami selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Bapak dan Ibu, istri harus taat kepada suami. Tapi ada catatan, taatnya yang bagaimana? Taat selama perintah suami itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kalau misalnya suami menyuruh istri, lupi di kopi mama dulu, ketong soalnya ada apa-apa nih, diambil di rumah apa kok, tapi tunggu mama tidak ada di rumah dulu. Nah, itu berarti perintah suami yang keliru, nah, dan tidak wajib taat. Kemudian berikut, memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga. Bapak dan Ibu, terutama para istri, para ibu-ibu ini, kehormatan suami itu ada di diri kita. Maka kita wajib menjaga kehormatan diri dan keluarga kita. Kemudian berikutnya, menjaga harta suami jika suami tidak ada di rumah. Kemudian berikut, mengatur rumah tangga. Yang menjadi manajer di rumah itu sebenarnya ibu. Bapak memimpin, tapi manajer ibu, mengatur semuanya di rumah. Kemudian memelihara, mengasuh, membimbing, mendidik anak. Bapak dan Ibu, Bapak bertanggung jawab untuk keseluruhan rumah tangga, sementara Ibu bagaimana anak dan seterusnya, bagaimana urusan rumah itu tanggung jawab Ibu, dan masing-masing kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Berikutnya, bersikap hemat, cermat, dan tidak mempersulit serta memperberat suami. Jika suami memberikan kita sekian, kita syukuri, tidak boleh minta yang lebih kalau suami tidak mampu. Yang menjadi penyebab rusaknya rumah tangga, yang pertama, perselingkuhan. Insya Allah kita berlindung kepada Allah, na'udzubillah min dzalik. Kita di masjid ini, di seluruh jamaah al-Islah ini tidak ada yang seperti ini Bapak dan Ibu. Kemudian ada KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. KDRT ini Bapak dan Ibu sudah ada undang-undangnya, tetapi untuk prakteknya masih agak sulit karena kita ini budaya NTT adalah budaya patriarki, dan kita banyak yang tidak bisa, kita tidak berani. Kemudian berikutnya, ketiadaan tanggung jawab, tidak memberi nafkah lahir maupun batin, dan sejumlah kejahatan yang sesuai dengan syariah yang lain. Kemudian sebab-sebab konflik suami istri biasanya oleh kurangnya rasa saling. Yang pertama, pengertian. Pengertian ini kadang terkait dengan hal-hal yang kecil saja Bapak dan Ibu, tapi kadang kita ada yang tidak bisa saling menerima sehingga kita bisa cekcok. Kemudian kurangnya saling percaya. Ada yang suami pergi kantor, nah istri di rumah juga sibuk terus. Lu udah siapa di situ? Nah, kadang seperti itu. Kemudian kurangnya keterbukaan, tidak saling terbuka. Kemudian berikutnya, kurangnya komunikasi yang intens dan efektif. Bapak dan Ibu sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan manajemen keluarga sakinah. Harapan kita menjadi keluarga-keluarga yang
insya Allah selamat dunia akhirat, kita bahagia, sejahtera, dan mudah-mudahan di akhir hayat juga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan Assalamualaikum doa warahmatullahi oleh Imam wabarakatuh. Masjid Lasyana. Jemaah sekalian, mari kita satukan niat kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara kita pada siang hari ini mendapat berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Materi yang disampaikan mudah-mudahan kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-harinya, serta bisa membina rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ila hadratan Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi namahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa dini sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jamil hajat, wa tutahhirna biha min jami'i sayyi'at, wa tarfa'na biha indaka darajat, wa tuballighna biha aksal ghayati min jamil khairat fil hayati wa ba'da al-mamati innahu sami'un qaribun mujibud da'wat. Wa ya qadiyal hajat ya mujibus sa'ilin. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sallam. Allahumma antal abdiyul kadimul awal wa ala falikal adim wa judikal mu'awwal wa hada amun jadid kad aqbala nas'aluka isma fihi minas syaitan wa awliyaihi wa jinnubihi wa al-awna ala hadhihi nafsil bil amarati bis-su' wal istighfari bima yuqarribuha ilaika jul jalali ya jalalul ikram birahmatika ya rahman rahimin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa ajaima maghfiratika wa kalimatan min kulli dhunub wa ismatan min kulli dhanbin wa salamatan min kulli ismi la tadali jamban illa ghafarta wa la hamman wa la hajatan illa qadaita ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas salihin, Rabbi hab li minas salihin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina warhamhum kama rabbayana saghara waj'alna jadidina wa ustadina wa walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana bainahum bil khairat. Rabbi fi warham wa anta khairur rahimin wa la ilaha illa anta illa al-madfa'na al-jala wal balal wal fasal munkar wasayufa wal muhtalita wasada'id wal mihana ma'ada birhan matami baladin hada qasa wa min bulasmina man yakala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Hadi ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Ya Hudi ya subhanaka Allahumma tahiyyatu wa salam wa aqidam alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.